Selanjutnya di slide 15 saya akan menjelaskan distribusi pendapatan dan keuntungan dari perdagangan, di mana perdagangan akan menguntungkan apabila faktor spesifik untuk sektor ekspor masing-masing negara, tetapi merugikan apabila faktor spesifik untuk sektor yang bersaing dengan impor karena keadaan efek ambigu pada sektor seluler. Dalam grafik tersebut menunjukkan tentang keadaan Jepang dan Amerika dalam segi makanan dan manufaktur. Dari sumbu X menunjukkan kualitas dari manufaktur di negara Jepang dan Amerika, sedangkan di sumbu Y menunjukkan kualitas makanan yang terdapat di Jepang dan Amerika. Pada titik J per V dan J per V menunjukkan bahwa keadaan Jepang sekarang ini yaitu mengimpor makanan, sedangkan GM dan KGM menunjukkan tentang kualitas dari manufaktur ekspor di negara Jepang. Begitu juga sebaliknya di Amerika, sehingga garis tersebut mengarah dari X ke Y dengan menunjukkan standar konsisten Jepang dan Amerika. Kualitas tersebut atau kualitas terhadap manufaktur akan meningkat. Dapat disimpulkan bahwa barang yang diproduksi menyebabkan kendala anggaran dan pilihan konsumsi di negara Jepang dan Amerika dengan harga yang keseimbangan. Di negara Jepang, kenaikan harga yang relatif terhadap manufaktur menyebabkan kenaikan konsumsi pangan yang relatif terhadap manufaktur dan penurunan output yang relatif terhadap pangan. Negara Jepang memproduksi KJ per V terhadap makanan tetapi mengonsumsi DJ per V. Oleh karena itu, negara Jepang menjadi eksportir terhadap manufaktur dan importir terhadap pangan. Di negara Amerika, penurunan terhadap harga relatif manufaktur manufaktur dalam keadaan pasca perdagangan menyebabkan kenaikan konsumsi manufaktur terhadap makanan dan penurunan output relatif terhadap manufaktur. Oleh sebab itu, negara Amerika menjadi importir manufaktur dan eksportir terhadap pangan, menyebabkan bahwa harga keseimbangan terhadap negara Jepang produsen harus sama persis dengan impor di bagian Amerika, yang berarti impor makanan Jepang sama dengan ekspor makanan Amerika. Kualitas tersebut ditunjukkan dari kesamaan dari dua warna segitiga di dalam grafik tersebut. Selanjutnya, perdagangan adalah sumber keuntungan potensial bagi semua orang dalam 3 langkah. Langkah pertama, kita memperhatikan bahwa dengan tidak adanya perdagangan, perekonomian harus berproduksi apa yang dikonsumsi dan sebaliknya. Yang kedua, kita melihat bahwa ekonomi perdagangan mungkin saja mengkonsumsi lebih banyak dari keduanya barang daripada yang seharusnya jika tidak ada perdagangan. Dan yang terakhir, amati bahwa jika perekonomian secara keseluruhan mengkonsumsi lebih banyak dari kedua barang tersebut, maka pada prinsipnya mungkin untuk memberi setiap individu lebih banyak dari kedua barang tersebut. Kebijakan perdagangan optimal. Misalkan pemerintah ingin memaksimalkan kesejahteraan penduduknya. Jika semua orang persis sama dalam selera dan pendapatan, akan ada solusi langsung. Pemerintah akan memilih kebijakan yang membuat individu perwakilan sebaik mungkin. Dalam ekonomi yang homogen ini, perdagangan internasional bebas jelas akan melayani tujuan pemerintah. Selanjutnya, ada 3 alasan utama mengapa ekonomi umumnya tidak menentukan efek distribusi pendapatan perdagangan. Yang pertama, efek distribusi pendapatan tidak spesifik untuk perdagangan internasional.
Yang kedua, selalu lebih baik untuk memungkinkan perdagangan dan mengkompensasi mereka yang terluka olehnya daripada melarang perdagangan. Dan yang ketiga, mereka yang berdiri untuk kalah dari peningkatan perdagangan biasanya lebih terorganisir daripada mereka yang berdiri untuk mendapatkan khusus dan awal teori perdagangan. Teori modern internasional perdagangan dimulai dengan demonstrasi oleh David Ricardo, menulis pada tahun 1817. Perdagangan itu saling menguntungkan, bermanfaat bagi negara. Kami mempelajari model Ricardo di bab 2. Ricardo menggunakan modelnya untuk berdebat untuk perdagangan bebas, khususnya untuk mengakhiri tarif yang membatasi impor makanan Inggris. Namun, hampir pasti perekonomian Inggris pada tahun 1817 lebih baik dijelaskan oleh model faktor tertentu dibandingkan dengan model satu faktor yang disajikan oleh Ricardo. Untuk memahami situasinya, ingatlah dari awal revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai kekalahan Napoleon di Waterloo pada tahun 1815. Inggris hampir terus-menerus berperang dengan Prancis. Kesimpulan dapat ditarik 5 kesimpulan, yaitu yang pertama, perdagangan internasional sering kali memiliki pengaruh yang kuat terhadap distribusi pendapatan di dalam negara, sehingga sering menghasilkan penyumbang sekaligus pemenang. Efek dari distribusi pendapatan ini muncul karena dua faktor, yaitu faktor produksi tidak dapat bergerak secara instan dan biaya kurang dari satu industri ke industri lainnya, dan perubahan dalam bauran output perekonomian, efek yang berbeda pada permintaan faktor produksi yang berbeda. 2. Model yang berguna dari efek distribusi pendapatan dari URIT internasional adalah model torsi, yang mana memungkinkan adanya perbedaan antara faktor tujuan umum yang dapat berpindah antara sektor dan faktor yang khusus untuk penggunaan tertentu. Dalam model ini, perbedaan sumber daya dapat menyebabkan negara memiliki kurva penawaran yang relatif berbeda dan dengan demikian menyebabkan adanya perdagangan internasional. Ketiga, dalam model faktor spesifik, faktor yang dikhususkan untuk sektor ekspor di negara memperoleh keuntungan dari perdagangan, sementara faktor-faktor khusus untuk sektor yang bersaing dengan impor kalah. Faktor seluler yang bisa bekerja di salah satu sektor bisa untung maupun rugi. Keempat, perdagangan tetap menghasilkan keuntungan yang terlalu besar dalam arti terbatas, bahwa mereka yang diuntungkan pada prinsipnya dapat memberi kompensasi kepada mereka yang kalah, sementara masih tetap lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir, kebanyakan ekonom tidak memperhatikan efek perdagangan internasional terhadap distribusi pendapatan. Ini sebagai alasan yang baik untuk membatasi perdagangan. Dalam efek distribusinya, perdagangan tidaklah berbeda-beda dari banyaknya bentuk perubahan ekonomi lainnya yang biasanya tidak diatur. Studi kasus. Studi kasus ini diambil dari jurnal yang berjudul Dampak Keterbukaan Perdagangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Keterkaitan antara keterbukaan perdagangan dengan ketimpangan pendapatan regional masih menjadi perdebatan hingga saat ini, khususnya pada negara berkembang seperti di Indonesia. Keterbukaan perdagangan akan memberikan dampak yang berbeda pada setiap kabupaten atau kota di dalam provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau kota di dalam provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel dari 33 provinsi dalam rentang tahun 2006 sampai 2015, hasil yang didapatkan adalah keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten atau kota di dalam provinsi di Indonesia.
Keterbukaan perdagangan yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten atau kota di dalam provinsi di Indonesia ini. Sebaliknya, interaksi antara keterbukaan perdagangan dengan share of labor sektor di manufaktur menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan tidak secara langsung memengaruhi keterbukaan perdagangan, tetapi pengaruhnya dapat terlihat melalui perpindahan tenaga kerja yang mengikuti migrasi industri dan adanya perbedaan produktivitas antara sektor manufaktur dengan sektor lainnya yang berdampak signifikan terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan antar daerah. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa provinsi yang memiliki sumber daya alam, sektor pertambangan dan penggalian yang tinggi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan kabupaten atau kota di dalam provinsi, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau kota di provinsi yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata sengaja atau tidak sengaja, kami meminta maaf. Dan apabila dari teman-teman yang ingin bertanya, monggo bisa bertanya di kolom komentar. Nanti dari kami akan jawab sebisa mungkin waktu di sesi tanya jawab. Syukran ala ihtimamikum, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.